Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kaum muslimin dan muslimah jamaah Idul Fitri yang kami hormati, dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talhah radhiyallahu anhu, pada suatu hari putra beliau sakit keras. Karena ada urusan, mau tidak mau beliau Abu Talhah keluar dari rumahnya untuk waktu yang cukup lama. Allah SWT menakdirkan ketika Abu Talhah sedang dalam bepergian, putranya yang sakit keras menghembuskan napas yang terakhir alias meninggal dunia, dan hanya ditunggu oleh istri beliau, yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Maka Ummu Sulaim, begitu putranya meninggal dunia, langsung dia berpesan kepada seluruh anggota keluarga yang ada di rumah tersebut, nanti ketika suamiku datang, jangan ada satupun di antara kalian yang memberitahu suamiku bahwa putranya sudah meninggal dunia. Biar aku saja nanti yang akan memberitahukannya. Maka beberapa hari kemudian Abu Talhah datang, dan yang pertama kali ditanyakan kepada istrinya, bagaimana kondisi anak kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian, maka dengan tenang Ummu Sulaim sang istri berkata, alhamdulillah anak kita sudah lebih tenang dibandingkan hari kemarin. Ummu Sulaim radhiyallahu anha tidak berbohong, sudah lebih tenang. Kemarin bisa batuk, sekarang sudah tidak batuk lagi. Sudah lebih tenang wahai suamiku. Suaminya memahami bahwa anaknya sudah sembuh. Maka kemudian Ummu Sulaim tahu persis apa yang dibutuhkan oleh seorang suami yang baru pulang dari safar. Ummu Sulaim radhiyallahu anha memasakkan masakan yang paling enak. Beliau berdandan dengan dandanan yang paling cantik, sehingga Abu Talhah pun setelah menunaikan hajatnya sebagai seorang suami terhadap pasangannya, setelah makan sudah tenang segala sesuatunya, baru kemudian Ummu Sulaim berkata, wahai suamiku, seandainya suatu hari ada seseorang menitipkan sesuatu kepadamu, menitipkan sebuah barang titipan, dan berkata kepadamu, suatu saat saya akan ambil barang ini setelah urusan saya selesai. Suatu hari ketika dia mengambil titipan itu, apakah boleh engkau menolak permintaannya? Dengan tegas Abu Talhah mengatakan, tentu tidak boleh wahai istriku, karena aku hanya dititipi oleh orang tersebut. Kapan dia ingin mengambil, dia adalah pemiliknya yang sebenarnya. Sehingga kapanpun dia mengambil, kita tidak boleh protes, kita tidak boleh menghalangi, harus kita berikan, kata Ummu Sulaim. Begitukah suamiku? Suaminya menjawab, iya. Ummu Sulaim lalu berkata, wahai suamiku, anak yang dititipkan oleh Allah kepada kita sudah diambil kembali oleh yang menitipkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitulah berakhir kejadian yang saya ceritakan di dalam hadis Bukhari Muslim tersebut. Tidak ada teriakan, tidak ada ratapan, apalagi lolongan. Semua berakhir dengan tenang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Subhanallah. Potret yang sangat menakjubkan tentang kesabaran hati, kematangan dalam berfikir, kedewasaan dalam bersikap. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa sebenarnya rahasia
di balik kesabaran, ketegaran sepasang suami istri tersebut, Abu Talha dan Ummu Sulaim radhiyallahu anhuma. Mereka bisa begitu tenang dalam menghadapi musibah berat, kehilangan darah daging sendiri, kehilangan buah hati yang sangat dicintai. Kunci ketabahan mereka berdua antara lain adalah kesadaran bahwa semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan dan kesadaran di dalam hati bahwa semuanya adalah milik Allah. Apapun yang kita miliki, entah itu pasangan, anak, harta, rumah, tanah, jabatan, kendaraan, perhiasan, uang, bahkan nyawa yang ada di dalam jiwa kita, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh apa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya milik Allah. Qul liman ma fis samawati wal ardi qulillah. Katakanlah Muhammad, milik siapakah segala yang ada di langit dan di bumi? Jawablah, milik Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-An'am ayat 12. Keyakinan inilah yang kemudian bisa membuat seseorang menjadi tegar ketika kehilangan apapun yang dimilikinya. Sebab saat itu dia sadar bahwa sejatinya peristiwa kehilangan itu tidak lain hanyalah proses titipan yang sedang diambil kembali oleh pemiliknya yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengapa mesti galau? Mengapa mesti protes dengan kejadian tersebut? Kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, kesadaran ini, kesadaran bahwa apapun yang kita miliki sejatinya semua adalah milik Allah. Kesadaran ini membawa berbagai konsekuensi dalam kehidupan kita, bukan sekedar teori yang ada di kepala. Apa konsekuensinya, jamaah sekalian? Di antara konsekuensi yang paling mendasar ada dua hal. Konsekuensi yang pertama, kalau kita sudah yakin bahwa apa yang kita miliki sejatinya milik Allah, konsekuensi yang pertama ini, maka pergunakanlah milik Allah itu sesuai dengan aturan yang digariskan oleh Allah SWT. Ini milik Allah, maka gunakan sesuai dengan aturan Allah. Ketahuilah jamaah yang kami hormati, bahwa segala sesuatu akan terlihat indah ketika digunakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Sesuatu itu akan indah ketika digunakan sesuai dengan aturannya. Sandal misalnya, sandal dibuat untuk dipakai di kaki. Kalau ada orang yang memakai sandal di kepala, apa komentar Anda? Tentu komentarnya, orang ini tidak waras. Baygon diproduksi untuk apa? Untuk membunuh serangga. Kalau ada orang yang menuangkan baygon ke gelas, kemudian dia minum, apa komentar Anda? Ini orang frustasi, orang ini stres. Meja dibuat untuk apa? Dibuat untuk menulis, menaruh makanan di atasnya. Kalau ada seorang siswa duduk di atas meja, menjadikan meja sebagai tempat duduk, apa komentar Anda? Komentarnya, ini anak tidak beradab. Kaos oblong diproduksi untuk apa? Untuk dipakai ketika kita tidur atau ketika kita sedang santai. Apa komentar Anda kalau ada orang yang khutbah Jumat memakai kaos oblong dan topi bisbol? Apa komentar Anda? Ini orang tidak tahu etika. Begitulah jamaah sekalian, sesuatu yang digunakan tidak sesuai aturannya akan terlihat jelek. Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan kepada kita nyawa, menitipkan kepada kita waktu, menitipkan kepada kita pasangan suami istri, menitipkan anak, berbagai jenis barang, bukan tanpa aturan. Maka kewajiban kita adalah mempelajari dan memahami aturan tersebut, kemudian mempergunakan berbagai karunia itu dan mensikapinya sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh sang pemilik sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita dikaruniai fasilitas, harta, kendaraan, mata, kaki, tangan, dan berbagai kelebihan lainnya. Ini semua harus digunakan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tangan Allah titipkan kepada kita bukan untuk menyakiti anak dan istri, akan tetapi untuk mencari nafkah buat mereka. Mata Allah titipkan kepada kita bukan dipakai untuk jelalatan, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, akan tetapi digunakan untuk membaca Al-Quran, membaca buku-buku yang bermanfaat,
memandang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Harta dititipkan Allah kepada kita bukan untuk berjudi, bukan untuk dihambur-hamburkan dalam hal yang tidak berguna, namun digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berinfak di jalan Allah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, walillahil hamd. Ingatlah, semua nikmat ini akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan hati kita, semua akan ditanya kelak tentang apa yang diperbuatnya. Al-Quran surat Al-Isra ayat 36. Rasulullah SAW juga mengingatkan, la tajulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an umuri fima afna wa an ilmi fima fa'ala fih wa an mali min aina iktasabah wa fima anfaqah wa an jismi fima ablah. Kaki kita nanti di hari kiamat tidak bisa bergerak. Kaki kita keduanya akan lumpuh pada hari kiamat sampai kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada kita. Yang pertama akan ditanya tentang umur yang Allah berikan kepada kita, digunakan untuk apa? Yang kedua, ilmu yang kita miliki sudahkah kita amalkan? Yang ketiga, harta yang kita miliki mendapatkan dari jalan yang halal atau yang haram dan digunakan untuk apa? Dan yang terakhir, tubuh yang Allah berikan kepada kita digunakan untuk apa? Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syu'aib Al-Arnaud. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para hadirin hadirat rahimakumullah, dengan mempergunakan titipan Allah sesuai dengan aturannya, berarti kita mensyukuri nikmat-nikmatnya. Bahkan itulah level tertinggi syukur nikmat, dan hanya sedikit hamba Allah yang mencapai level tersebut. Di dalam Al-Quran dijelaskan, i'malu ala Dawuda syukron wa qalilun min ibadiyas syakur. Wahai keluarga Daud, beramalah kalian sebagai bentuk syukur kepada Allah, dan sedikit sekali para hambaku yang bersyukur. Al-Quran surat Saba ayat 13. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila kita jalankan aturan Allah dalam mempergunakan nikmat-nikmatnya, niscaya Allah akan langgengkan nikmat tersebut. Harta akan semakin berkah, tubuh semakin bugar dan sehat, anak keturunan kita akan semakin soleh dan soleha. Sebaliknya, apabila aturan Allah kita langgar, maka azab pedihlah yang siap menanti kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur, niscaya aku tambah nikmatku, dan seandainya kalian kufur, niscaya siksaku sangatlah pedih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah konsekuensi yang pertama dari keyakinan kita bahwa semuanya adalah milik Allah. Adapun konsekuensi yang kedua yang harus kita penuhi ketika kita yakin bahwa semua milik Allah, bersabarlah. Bersabarlah ketika titipan Allah diambil oleh Dia kembali. Ketika kita sudah meyakini bahwa apapun yang ada di tangan kita adalah titipan, maka kewajiban kita adalah menerima dengan penuh kesabaran. Manakala titipan tersebut diambil kembali oleh sang pemilik yang sebenarnya, yaitu Allah SWT. Begitulah Allah menguji para hambanya. Mereka akan diuji dengan berbagai cobaan. Di antara cobaan tersebut, kehilangan harta dan nyawa. Allah SWT berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan dan kelaparan serta kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Maka sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar adalah orang-orang ketika ditimpa musibah, dia mengucapkan hanya kepada Allah kita akan kembali. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang sabar tersebut adalah orang-orang
yang akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang kami hormati, apabila suatu saat kita kehilangan sesuatu yang berharga, entah itu perhiasan atau kendaraan, atau kehilangan orang yang sangat kita cintai, entah itu orang tua kita, anak kita, istri kita, atau suami kita, maka pertama kali ingatlah dan masukkanlah ke dalam jiwa kita bahwa semuanya adalah milik Allah yang dititipkan sementara saja kepada kita, sehingga kapanpun Allah berkeinginan untuk mengambilnya kembali, maka terserah Dia. Sehingga ungkapan yang paling pas adalah kita membaca kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Seseorang yang bisa menghadirkan dengan baik keyakinan ini dalam hatinya, insya Allah dia akan bersikap tenang ketika ditimpa musibah, seberat apapun musibah yang dia alami. Kalaupun dia merasa sedih, maka hanyalah kesedihan sewajarnya yang bersifat manusiawi, bukan kesedihan yang mendorong untuk memprotes takdir Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, pada suatu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat putra beliau yang bernama Ibrahim. Putra beliau saat itu dalam keadaan sakit parah, bahkan sedang dalam keadaan sakaratul maut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk putranya, menciumnya, kemudian terus mengambil dan mengangkatnya sambil beliau mengucurkan air matanya. Salah seorang sahabat Nabi yang mulia, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ada di situ. Kemudian beliau bertanya, "Wa anta ya Rasulullah, apakah engkau menangis juga ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ya Ibna Aufin, wahai Ibnu Auf, innaha rahmatun, sesungguhnya tangisan ini adalah bukti kasih sayang." Summa atba'a bi ukhra, kemudian Rasulullah menangis lagi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Innal aina tadma'u wa qalba yahzanu wa la naqulu illa ma yurdi rabbana." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, maka mata kita boleh menangis, hati boleh bersedih, akan tetapi tidak boleh kita mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang kami hormati, disunahkan bagi kaum muslimin dan muslimat yang bersalaman, yang bersalaman nanti sepulang dari masjid ini untuk melewati jalan yang berbeda dengan jalan yang dia lalui ketika berangkat. Hal itu dalam rangka mencontoh apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menampakkan syiar-syiar Islam, menebarkan salam dan hikmah-hikmah mulia lainnya. Sudah merupakan suatu hal yang lazim hari ini kaum muslimin saling bersalam-salaman, mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, merupakan kebiasaan yang baik karena akan menumbuhkan rasa kasih sayang, juga mengikis rasa iri dan dengki yang terkadang muncul di dalam hati sebagian kita. Namun meskipun demikian, dalam melestarikan budaya baik tersebut, hendaknya kita tetap menjaga apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yaitu tidak bersalaman dengan lain jenis. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inilah ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika mereka mengucapkan hari raya Idul Fitri. Wassallallahu ala nabi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Mari jamaah sekalian kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan kebaikan untuk kita semua. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur muslimina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin di Palestina. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di segala penjuru dunia. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa wahid sufufahum wa kalimatahum alal haq wahdim quwwataz zalimin wa izal islam wal muslimin wal amna li jam'i ibadak. Allahumma rabbana ihfad awtanana wa izza sultanana wa ajidna ihfad biladana wa qawi hukamana warzuqhum al hidayah thumma ij'alhum min ansaril haq. Ya Rabbana, ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, satukan barisan dan kalimat mereka di atas kebenaran, hancurkan kekuatan orang-orang yang zalim, muliakan kedamaian serta keamanan untuk semua hamba-hambamu. Ya Allah, jagalah negeri kami, kuatkan pemerintahan kami, karuniakan hidayah kepada mereka, jadikan mereka sebagai pembela kebenaran. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.